Siapa sangka, ternyata Vatikan, pusat umat Katolik sedunia, adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan roda, kehidupan kekal. Salve, sahabat Katolik Ukren. Pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan dikumandangkan dan berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Proklamasi kemerdekaan Indonesia semakin terasa ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan, lagu yang diciptakan oleh salah seorang umat Katolik Indonesia, yaitu Wage Rudolf Supratman. Di sisi lain, terbentuknya suatu negara ternyata dipengaruhi oleh dua unsur, yaitu unsur konstitutif dan deklaratif. Unsur konstitutif terbentuknya suatu negara terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Adapun unsur deklaratif meliputi pengakuan dari negara lain. Unsur deklaratif sebenarnya bukanlah unsur yang mutlak harus dipenuhi. Namun, pengakuan dari negara lain sangatlah penting agar tidak diasingkan dalam hubungan internasional. Dilansir dari gramedia.com dan nunciaturindonesia.org, siapa sangka, sejarah mencatat, Vatikan adalah salah satu dari 6 negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. 5 negara lainnya yaitu Mesir, Arab Saudi, Suriah, Yaman, dan Lebanon. Dari 6 negara pertama ini, jika diurutkan, maka Vatikan adalah negara kedua yang mengakui kemerdekaan Indonesia setelah negara Mesir dan negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Vatikan mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 6 Juli 1947, hampir 2 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, dan kala itu baru Mesirlah yang mengakui kemerdekaan Indonesia, kemudian disusul oleh 4 negara Timur Tengah lainnya setelah Vatikan. Pada tahun 1947, Vatikan mendirikan sebuah delegasi apostolik di Indonesia. Pada tanggal 16 Maret 1950, Vatikan meresmikan Internunciatur Apostolik yang statusnya menjadi Nunciatur Apostolik pada 7 Desember 1966. Sampai sekarang, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vatikan masih terjalin dengan baik. Hubungan diplomatik Vatikan Indonesia sudah terjalin sangat lama, dimulai sejak tahun 1950 ketika Vatikan mendirikan Internunciatur Apostolik di Indonesia. Berdasarkan pengalaman dari Duta Besar Vatikan untuk Indonesia yaitu Monsinyur Antonio Guido Filippasi, Tata Suci Vatikan sangat mengapresiasi hubungan baik yang sudah terjalin lebih dari 60 tahun ini. Bahkan, 2 paus atau pemimpin gereja Katolik sedunia yang pernah menjabat, yaitu Paus Paulus ke-6 dan Paus Yohanes Paulus II, sudah pernah mengunjungi Indonesia. Sebaliknya, beberapa presiden Indonesia sudah pernah berkunjung ke Vatikan, seperti Presiden Soekarno yang bahkan sudah 4 kali mengunjungi Vatikan, dan terakhir Presiden Megawati yang mengunjungi Vatikan. Tak hanya itu, bahkan di tahun 2020 yang lalu, Paus Fransiskus dikabarkan akan mengunjungi Indonesia dan berbagai persiapan sudah dilakukan oleh Indonesia. Namun terhalang karena pandemi yang terjadi di tahun yang sama, maka ditunda kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Hal ini menandakan bahwa hubungan kedua negara terjalin dengan sangat baik. Fokus yang paling utama dalam hubungan kedua negara yaitu Vatikan dan Indonesia adalah terkait isu-isu gereja Katolik. Nuncius atau Duta Besar Vatikan di Indonesia lebih terlibat dalam dinamika gereja Katolik Indonesia. Hal ini berbeda dengan kedutaan besar lain yang hubungan diplomasinya terkait isu ekonomi, pertahanan, sosial, dan politik. Meskipun kedutaan besar Vatikan juga ikut memperhatikan persoalan-persoalan itu, tetapi selalu dalam konteks keterhubungannya dengan gereja Katolik di Indonesia. Termasuk pula isu-isu moral dan perdamaian. Tugas seorang Duta Besar Vatikan untuk Indonesia sebagaimana disampaikan Monsinyur Antonio Filippasi adalah menjalin komunikasi dengan keuskupan-keuskupan di Indonesia dan menginformasikan ke Tata Suci Vatikan mengenai perkembangan gereja Katolik di Indonesia.
sahabat Katoliku keren. Semoga dengan video ini semakin mengingatkan kita untuk tidak melupakan sejarah kemerdekaan Indonesia, bahwa Gereja Katolik memiliki dampak yang besar bagi kemerdekaan Indonesia, salah satunya Vatikan, sebagai pusat Gereja Katolik sedunia, menjadi salah satu dari 6 negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, karena salah satu syarat kemerdekaannya suatu negara juga datang dari pengakuan dan dukungan negara lain. Dengan Vatikan mengakui kemerdekaan Indonesia kala itu, maka dukungan kemerdekaan dari berbagai negara otomatis mulai berdatangan kala itu, khususnya dari negara-negara benua Eropa, karena negara Vatikan atau tata suci Vatikan begitu dihormati di Eropa. Bangga menjadi 100% Katolik, 100% Indonesia. Salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit, membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.